Tema kita pada sore hari ini adalah hari-hari spesial di mana kau disayang oleh Allah Bapa. Saudara, ini penting sekali bagaimana saya dan saudara menerima kasih sayang Tuhan. Kita menerima segala perkara yang spesial dari kasih-Nya Tuhan, dari tangan Allah Bapa, supaya kita boleh menerima pekerjaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17, para kekasih, mari kita akan membacanya bersama. 1, 2. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anak yang melayani dia. Amin. Saudara, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri pada hari yang kusiapkan. Saudara, kalau saya maunya, kepengennya hari yang disiapkan untuk Tuhan menyayangi saya itu ya setiap hari. Betul apa tidak? Sekarang Tuhan memberikan kepada kita kebebasan memilih. Akan ada hari yang kusiapkan supaya aku bisa menyayangi kalian. Saudara minta hari apa? Hari apa? Apakah hanya hari Jumat ini saja atau setiap hari? Setiap hari. Aku akan menyiapkan hari di mana aku menunjukkan kasih sayangku. Aku akan mengasihi mereka seperti seorang yang menyayangi anaknya, yang melayani dia. Saudara, apa nasihat ataupun pesan Roh Kudus yang dituliskan oleh Maleakhi, hamba Tuhan yang tidak terkenal ini? Dia hanya menulis 3 pasal saja, 4 pasal saja dalam kitab Maleakhi adalah kitab peralihan dari perjanjian lama untuk memasuki perjanjian baru. Dari zaman hukuman harus dijatuhkan, saklek, orang Belanda bilang harus strictly, harus pasti dihukum. Ada peralihan diungkapkan melalui Nabi Maleakhi, supaya apa? Memasuki Injil Matius, di mana Yesus turun dan lahir di kandang Bethlehem sebagai putra Allah yang tunggal, juru selamat dunia. Antara semua hukum yang diterapkan tegas, saklek, dengan hukum yang diterapkan oleh Yesus, yaitu hukum kasih. Ini ada peralihan. Peralihannya inilah yang menjadi rahasia saya bisa menerima berkat perjanjian lama dan saya bisa menerima berkat perjanjian baru. Kalau saya tidak ada peralihan, saya tidak mengerti beberapa ayat di dalam kitab Maleakhi, saudara, maka apa yang terjadi? Saya tidak bisa menerima janji-janji Allah dari perjanjian lama, dan saya tidak bisa menerima apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada perjanjian baru. Sebab itu kitab Maleakhi walaupun singkat namun sangat penting sekali. Para kekasih, saya mohon saudara membuka dari Alkitab saudara, kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda, saudara, betapa pentingnya seseorang mendapat belas kasihan Tuhan. Semua katakan, bukan karena saya mencintai Tuhan, tetapi karena Tuhan mencintai saya terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya adalah saya dan saudara ini menerima belas kasihan. Oh, banyak orang menolak, banyak orang menyalibkan dia. Kita baca dalam kitab Injil, saudara, dia mau memberi belas kasihan, kesayangannya, saudara. Tetapi banyak yang tidak percaya, banyak yang menolak. Tetapi kepada barang siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat, maka kepada orang ini dia akan menyatakan kasih sayangnya. Amin. Dan dia memberikan kasih sayang. Allah itu pintar sekali. Tidak brel begitu, semua dapat sama. Enggak. Seperti dia menyayangi anaknya
yang melayani dia. Jadi, wah, ada batasan lagi. S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu kalau saya menjadi anaknya dan saya melayani dia. Saya tidak menjadi anak yang tidak mau melayani, tetapi anak yang mau melayani dia, maka kasih sayangnya akan luar biasa kepada saya. Amin. Itu sebab, tolong, bukan cuma saya sebagai gembala mendorong saudara untuk melayani Tuhan saja. Tolong dari dalam hati saudara timbul satu kerinduan, timbul satu semangat. Aku mau melayani Tuhan. Tahun ini tahun yang mulai segala perkara mulai tidak karu-karuan. Saudara, tahun depan lebih runyam lagi. Jangan bilang terus sudah reda. Tidak. Itu sebab saudara dan saya harus tahu, kiranya si anak-anak ini, saya dan saudara, ngerumangsani, ngerti apa batasannya S dan K yang berlaku tersebut, yaitu aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang, yaitu seorang ayah, menyayangi anaknya yang melayani dia, melayani si ayah. Saya tidak melayani, saya dapat belas kasihan karena dia sudah janji. Milik kesayanganku sendiri, tak kasih kasihan sedikit, tak kasih kepercayaan sedikit. Tetapi saudara yang melayani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bilang tak kasih kepercayaan banyak kepada kalian. Itu sebab saudara, bukan hanya saudara mendengar dorongan saya saja. Kiranya dari dalam hati kita semua ada satu kerinduan. Aku mau melayani Bapa. Karena kalau aku melayani Bapa, itulah suatu hari yang aku siapkan. Kalau aku tidak melayani Bapa, Bapa tidak menyiapkan hari tersebut untuk memberkati dan menyayangi aku. Tetapi umpamanya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, aku mau menyayangi, aku mau melayani dia, maka Bapa menetapkan Jumat, Sabtu, Minggu, dia menyayangi aku. Amin. Perhatikan, pada hari yang kusiapkan, ini gandeng rentengnya, sebab akibatnya, linknya adalah dengan anak yang melayani dia. Jadi, kapan hari yang dia siapkan untuk menyatakan kasih sayangnya kepada saya dan kepada Anda, tergantung Anda yang menetapkan. Saya yang menentukan hari apa. Oh, saya cuma mau menyayangi Tuhan, saya mau melayani Tuhan hari Minggu aja. Saudara, wah bodoh sekali saya. Seminggu ada 7 hari. 7 hari saudara melayani sebagai anak melayani Bapak. Nanti saya akan tunjukkan melayani seperti apa. Pegawai, buruh, budak kepada majikan, atau melayani sebagai seorang anak melayani bapaknya. Seorang anak melayani bapaknya. Tidak ada jam kerja. Tidak kepingin minta upah. Seorang anak melayani ayahnya. Dia tahu ayahku ini tidak pakai kalkulator, tidak pakai daftar absensi, tidak pakai absensi jari ataupun biji mata. Dia sudah tahu aku kerja berapa lama, dan umpama aku kerja sehari 8 jam, maka papiku ini akan membayar aku seperti sehari 24 jam. Itu begitu. Saudara harus punya pikiran demikian. Saudara tidak melayani seorang bos ataupun seorang direktur utama. Saudara melayani Allah yang sudi dan rela. Dengan orang macam kita ini semua, dia dipanggil Bapak, dia rela. Masa orang semacam saya manggil dia Bapak? Seberapa sucinya? Seberapa hebatnya? Dari keturunan apa kita orang? Tapi dia sudi dipanggil Bapak. Kok si anak yang sebenarnya amburadul, historinya tidak karu-karuan, originalnya entah kayak apa, begitu jelek, kok boleh memanggil dia Bapak? Sekarang bukan hanya boleh memanggil dia Bapak, boleh
melayani dia. Dianggap anaknya sendiri. Bukan anak buangan yang diterima oleh bapak tersebut. Bukan anak ngambil di tengah jalan, di pinggir jalan yang sudah masuk selokan. Tidak. Anak yang dia pelihara. Dan dia mengatakan, kamu anak yang kusayangi. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi saya dan saudara akan menjadi milik kesayangannya sendiri. Coba bayangin. Loh, siapakah kita? Itu sebab kalau saudara, saya dorong untuk melayani Tuhan. Saya dorong lebih dekat kepada Tuhan di tahun ini. Kiranya engkau menghargai, karena engkau menghargai Bapakmu di sorga. Yang gak masalahkan kita punya latar belakang. Enggak. Saya mau kerja di perusahaan, saya diteliti. Saudara, saya mau menjadi pegawai abdi sipil negara, saya diteliti. Saya punya latar belakang. Ini satu contoh. Kalau saya keturunan PKI, saya tidak bisa kerja. Coba, saudara bisa bayangkan. Kalau orang tua saya seorang pembegal, seorang pembunuh, saya tidak bisa dapat pekerjaan. Tidak usah saya. Orang tua saya. Saudara tahu bagaimana? Apalagi nyebut bapak. Oh, enak aja. Ya saudara, itu sebab, katakan itu sebab. Sebab itu, saya akan lebih total mengasihi Tuhan. Karena dia tidak melihat latar belakang saya. Tidak menganggap sejarah hidup saya. Namun dia menerima saya sebagai anaknya sendiri. Dan dia akan menyatakan kesayangannya sebagai miliknya sendiri. Jadi adalah normal, adalah logis bila saya melayani dia sebagai anak melayani Bapak. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya sudah katakan tadi, kalau saya dan saudara ini merasa berjasa sedikit, kita sudah mengklaim kepada Tuhan. Ya, saudara, itu tidak baik. Seorang anak Tuhan, dia itu kerja kepada Bapak, itu dia tidak kepengen ada catatan dari jam berapa sampai jam berapa. Dia adalah seorang yang yakin Bapakku itu memiliki semuanya. Kalau aku dianggap anak, berarti aku juga punya hak. Hak warisan. Sebab Anda dan saya harus tahu, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Saudara merasa, Tuhan, saya tidak ada kekuatan, saya tidak ada kuasa, saya tidak bawa uang, saya tidak punya fasilitas apapun. Orang lain punya kartu apa, saya tidak punya. Tuhan tolong kepada saya. Tuhan bilang, kamu menjadi anak kesayanganku sendiri, milik kesayanganku sendiri. Aku yang berjanji adalah Tuhan semesta alam. Hebat sekali. Jadi yang berjanji menyayangi dan menganggap kita milik kesayangannya adalah Tuhan semesta alam. Loh, hebat sekali. Apa artinya semesta alam? Dia memberitahu semua milikku. Karena aku yang menciptakan. Semua aku yang punya. Ya, saudara. Jadi saudara harus tahu, orang yang melayani dia seperti seorang anak melayani bapak adalah orang yang plafon batas maksimal dia bisa minta bantuan, minta kredit, minta pencairan itu tinggi sekali, semesta alam. Boleh dibilang tanpa batas, infinity, tanpa batas. Seberapa? Karena batasnya dia punya alam semesta. Saya anak yang melayani. Saudara, saya sebenarnya
nggak boleh minder, nggak boleh kecil hati, tidak boleh saya merasa depresi dan stres ketika saya tidak bawa uang, ketika saya sakit, ketika tidak ada kerjaan, ketika dalam keadaan yang sulit. Karena ingat ini, gambaran dari ayat ini, aku anak dari Bapa yang memiliki alam semesta. Jadi tidak ada plafonnya. Ini ada plafonnya setinggi apapun, masih ada plafon. Ya saudara, tapi kalau Bapa alam semesta, wah batasnya nggak ada batas. Saudara, tidak ada batas. Saudara memiliki sebuah kredit card atau debit card, saudara, plafonnya tanpa batas. Ya, simbol matematiknya itu begini, S tidur, tanpa batas, semesta. Saudara, maka saudara, engkau bisa apa saja. Para kekasih, perhatikan. Jadi menjadi anak dari Tuhan alam semesta harusnya hatinya sing gede. Jangan apa-apa nangis, apa-apa emosional, apa-apa ngamuk, apa-apa nekat. Ya, ben aku mati wae dan lain sebagainya. Harus dijaga. Imannya harus sesuai dengan pelayanannya. Kalau saudara melayani Tuhan dengan baik, iman saudara akan kuat sekali. Amin. Tuhan Yesus pasti ini mengasihi semua umat yang percaya kepadanya. Betul apa tidak? Ya, ayo dibaca. 1, 2. Tuhan Yesus mengasihi semua umat yang percaya kepadanya. Namun ia spesial cinta anak-anaknya yang melayani dia. Nggak rugi saudara, untung malahan. Itu sebab pada waktu saya melayani Tuhan, saya tidak boleh punya pikiran, aku mau diupahi berapa. Nanti doaku yang ini bagian A ini atau bagian C pasti dijawab karena aku melayani hari ini. Oh, enggak perlu kayak begitu. Itu kalau engkau kerja sama majikan di dunia. Tapi kalau engkau kerja dengan Bapamu di sorga, kerja aja, melayani aja dengan cinta, dengan tulus. Nanti Bapak mempertimbangkan. Katakan kemudian Bapak mempertimbangkan. Apa yang terbaik yang bisa diberikan kepada saya setelah saya melayani Bapa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi melayani Tuhan tidak boleh karena sesuatu hal saya bakal, karena saya punya permintaan, wah aku akan benar-benar melayani deh supaya Bapak melihat dan memberkati aku. Tidak perlu. Itu engkau merendahkan sedikit keilahiannya dia. Saudara, integritas Allah saudara rendahkan. Saya tidak berani punya pikiran begitu. Saya melayani, saya tidak kepengen diganjar apapun. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa saya adalah pelayan yang mengasihi Bapa. Titik. Tidak pakai koma. Cuma itu aja. Maka Bapa bisa merencanakan yang baik buat saya, buat saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26, saudara, anak ini ya dia memohon apapun kepada Bapa, pasti Bapa akan memberi kepadanya. Amin. 12 ayat yang ke-26 dari Yohanes, mohon dibaca dari Alkitab saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Siap? 1, 2. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Saudara percaya? Wah, semula saya tidak percaya. Hebat sekali saudara langsung bisa percaya. Semula saya ragu. Masa dia Allah yang hebat menghormati saya? Loh, kayak pelayanan macam apa sih yang saya bikin sama dia? Sepele sekali. Tapi itulah Bapak kita yang luar biasa. Tuhan semesta alam.
luar biasa. Bukan hanya kuasa, kepemilikan, kemampuan, tetapi penghormatannya kepada anak-anak yang menjadi milik kesayangannya ini. Dia sangat menghargai, sangat menyayangi, sangat menghormati. Saudara, hal itu disebutkan, saudara, di dalam ayat yang Yesus sendiri katakan dalam ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Katakan, saya dan Tuhan Yesus harus berjalan bersama. Sebagai rahasia saya untuk bisa melayani dengan baik. Saudara, hebat. Jadi orang dimanapun di seluruh muka bumi, di wilayah, kota, dusun, kota metropolitan, benua, atau negara manapun, kalau melayani Tuhan, dia harus punya pikiran, aku bersama dengan Yesus di sampingku. Aku tidak jauh dari dia. Ya, selalu bersama. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi ada orang melayani Tuhan untuk mencari uang. Ada orang untuk melayani Tuhan mencari ketenaran. Saudara, maukah Tuhan Yesus bersama dengan orang ini dalam pelayanan? Tidak. Kalau saya punya motivasi lain, jelas Tuhan Yesus tidak mau bersama saya. Wah, dengan saya punya keinginan melayani, macam-macam keinginannya, motivasinya yang tidak beres, dia jatuh integritasnya, dia malu. Itu sebab ketika dia melihat si Timothy Roy melayani dengan tidak beres, dengan tidak jujur, dengan tidak tulus, dengan tidak suci, dia sudah otomatis undur dari Timothy Roy. Perhatikan itu. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi melayani yang seperti apa yang Tuhan ingin? Adalah melayani yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, saudara, itu sebab banyak orang mendapat pelajaran dan pendidikan rohani yang keliru di gereja. Ya, pokoknya harus harus melayani. Pokoknya harus tampil, harus baik, dileskan, dikursuskan, diperlengkapi semua peralatannya, hebat sekali. Apakah Yesus ada bersama dia? Ini harus ditanya. Kalau dia hanya melayani untuk sesuatu yang gebiar, untuk sesuatu mendapat duit, sesuatu mendapat kefamousan, namanya menjadi tenar, untuk rekaman dan lain sebagainya. Saudara, saya kasih tahu ya, sorry. Tuhan meninggalkan orang ini yang mengatakan pelayan Tuhan. Dia harus berjalan melayani sendiri. Tuhan, aku malu di samping dia. Aku tidak mau bersama dengan dia. Harusnya dia ada bersama dengan aku. Tapi aku tidak mau bersama dia. Karena dia melayani aku dengan motivasi yang beda. Saudara, ini penting sekali untuk kita ketahui. Bahwa Tuhan itu sangat peka sekali. Dia lebih peka dari yang saya pikir. Dia sangat sensitif. Dia mempunyai sensor radar. Dan dia mempunyai pencitraan yang citra-citra yang sangat luar biasa. Begitu dia tahu saya mau berdiri di sini dengan maksud lain, dia sudah pergi. Cilaka saya. Benar saya bilang. Sudah. Tetapi kalau dia melihat bahwa saya sungguh-sungguh melakukan apa menjadi kehendaknya. Yohanes 12:26, di mana aku berada, hambaku harus berada. Berarti nomor satu, Yesus ada di sini dulu, baru saya ada di sini. Amin. Ini adalah profil, ini adalah pola yang benar. Jadi di mana aku berada, di situ hambaku berada. Jangan saya ada di sini, Tuhan, engkau harus ada di sini. Tuhan melihat hati saya nggak beres, pergi dia. Saudara, saya masih khotbah sama saudara. Saya masih ada di sini. Dia tidak ada di samping saya. Saudara, repot kan? Dan ini tidak dimengerti pelajaran ini. Banyak orang justru ingin menyenangkan Tuhan, tetapi sebaliknya yang diberi kepada Tuhan kekecewaan.
Itu sebab kalau saudara mengerti akan rahasia ini, mudah menerima jawaban doamu, mudah. Karena dia pasti jatuh hati kepada engkau. Karena kalau dia melihat, hebat anakku, dia sekarang sudah mengerti firman. Jadi aku mau khotbah, aku mau menyampaikan firman pada hari Jumat dalam Bible study di gereja ini. Ini hambaku bersama dengan aku. Ya. Ini kehendaknya. Begitu dia melihat saya tidak beres bicara, hati saya mulai berubah. Tidak seperti tadi ketika saya sebelum berada di sini. Oh, dia meninggalkan saya. Saudara. Dan ini repot sekali. Kalau seorang hamba Tuhan ditinggal oleh urapan Roh Allah, hadirat Tuhan tidak ada di sini. Saudara, semua domba-domba Tuhan mati kelaparan, kehausan, kekeringan. Dan mereka tidak mendapat kasih sayang Allah. Itu sebab Maliaki 3:17 itu luar biasa dampaknya. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara ingin Yesus ada di sana, layanilah Tuhan. Karena hambaku, berarti karena kamu melayani, aku ada di sini, kamu ada di sini, maka Bapakku akan menghormati kamu. Ingat loh saudara, rentetannya itu bahagia banget. Katakan rentetannya bahagia banget. Bila mana saya melayani Tuhan sesuai pola firman. Amin. Jadi kalau saya dan saudara sesuai dengan pola firman, kita melayani dia, saudara seorang pelayan Tuhan macam begini, tidak akan kekurangan hal yang baik. Sama sekali tidak kekurangan hal yang baik. Itu sebab Anda dan saya harus menjadi seorang anak yang melayani Bapa. Saudara melayani Bapa seperti anak kepada Bapa. Apa yang saya katakan tadi, Tuhan, hamba mau melayani sebagai guru sekolah minggu. Tuhan, kiranya engkau ada di kelas sekolah minggu hamba. Dan hamba akan bersama dengan engkau Tuhan. Karena hamba guru di sana. Cuma hamba mohon engkau ada di sana. Dan izinkan hamba bersama dengan engkau di kelas sekolah minggu ini. Ini satu contoh. Maka pelayanan saudara luar biasa. Dan pelayanan yang luar biasa akan menurunkan berkat luar biasa. Terima kasih Bapa, mau kemurahan Engkau kembali bagi kami malam hari ini. Sungguh kami mengasihi Engkau dan kami ingin melayani Engkau dengan segenap hati kami. Seluruh tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hidup kami. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan Engkau berikan kepada kami Tuhan urapan Roh Kudus yang akan memimpin kami pada segala jalan kebenaran Engkau. Supaya Engkau disenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau berkenan menerima persembahan kami, persembahan pengorbanan kami yang kami unjukkan kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan yang melihat hati kami, Engkau yang mengupai kami dengan anugerah yang semakin besar dalam hidup kami. Dalam apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan motivasi yang benar untuk kami melayani Engkau. Supaya Tuhan setiap hari dan setiap waktu ketika kami melayani Engkau, maka kami melayani Engkau dengan kualitas yang baik Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau. Pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mengganggu semua bisikan-bisikan iblis, bisikan manusia, bisikan duniawi, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan kami dan membasuh kami, memberikan kepada kami kekuatan yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.